Kita semua sering membayangkan kalau masa depan kita itu sukses, beruntung, bahagia, pokoknya yang baik-baik lah. Dan itu manusiawi. Terus apa yang salah dengan kegiatan ini? Ada sebuah kutipan mengatakan, kemampuan kita untuk membayangkan masa depan itu unik, tapi juga sering menyesatkan. Kita sering membayangkan kesuksesan, tapi lupa dengan hal-hal kecil yang mengikutinya. Intinya kita sering terjebak dengan optimisme yang berlebihan dan jarang memikirkan hal-hal terburuk yang bisa saja terjadi. Kita dengan mudah membayangkan jadi orang kaya, tapi jarang membayangkan bagaimana perjuangan panjang, resiko kegagalan, dan pengorbanan yang dilakukan untuk sampai ke sana. Atau membayangkan memiliki tubuh yang keren dan atletis tanpa melihat bagaimana perjuangannya. Inilah yang disebut dengan bias optimisme, yaitu kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemungkinan yang positif dan meremehkan kemungkinan yang negatif. Dan ini biasanya terjadi tanpa kita sadari. Salah satu contoh fenomena bias optimisme yang ada di Indonesia itu pada tahun 2014 sampai 2015, yaitu fenomena batu akik. Siapa yang nggak mengenal batu akik pada masa itu? Kalau kalian ingat pada masa itu, hampir setiap sudut kota ada orang jual beli batu akik. Dari pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan modern, dan bahkan ada yang sampai mengoleksi berbagai jenis batu akik. Batu-batu seperti bacan, kecubung, giok, dan lainnya jadi simbol status dan investasi. Dan harganya bisa sampai puluhan dan ratusan juta. Banyak orang yakin kalau harga batu akik pada masa itu akan terus naik. Keyakinan ini yang bikin orang berlomba untuk berinvestasi tanpa analisa yang matang. Dan fenomena ini diperkuat oleh pemberitaan media yang hanya menonjolkan kisah-kisah sukses tanpa menyoroti resikonya. Orang-orang jadinya mengabaikan fakta kalau tren itu bisa berubah. Mereka nggak memikirkan kemungkinan harga batu akik akan anjlok atau minat pasarnya berkurang. Seiring berjalannya waktu, tren batu akik ini mulai menurun. Dari yang harga sebelumnya melambung tinggi, tiba-tiba jatuh drastis. Dan banyak yang terjebak dengan koleksi batu akik yang sulit untuk dijual lagi. Optimisme berlebih bikin kita lupa dengan resiko. Dan ketika realitas nggak sesuai dengan harapan kita jadinya kecewa. Fenomena batu akik tadi adalah contoh nyata bagaimana hayalan kita dapat menghancurkan segalanya. Karena kita cenderung menghayal yang baik-baiknya aja. Jadi kita sering mengabaikan resikonya. Contoh lain yang paling dramatis dari bias optimisme adalah pada tahun 2008, yaitu terjadinya krisis finansial. Di mana krisis ini bermula dari pasar properti di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia yang bikin resesi global parah. Dimulai pada tahun 2000-an, harga rumah di Amerika terus naik secara signifikan. Orang-orang percaya kalau harga properti akan terus mengalami kenaikan. Para investor yakin investasi di properti adalah jaminan yang menguntungkan. Bahkan bank pun ngasih pinjaman dengan mudah, bahkan buat orang yang harusnya nggak memenuhi syarat. Mereka menganggap resiko kredit macet itu kecil karena kalau ada masalah, rumahnya bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Masyarakat pun ramai membeli rumah, bahkan lebih dari satu. Semua orang yang berinvestasi properti pada masa itu sukses seketika. Sampai pada tahun 2007, gelembung properti mulai pecah, harga rumah stagnan bahkan turun. Orang-orang yang tadinya mengambil pinjaman besar nggak mampu bayar cicilan mereka hingga gagal bayar. Dan dampaknya, bank-bank besar mengalami kebangkrutan. Pasar saham global anjlok, jutaan orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan. Dan ekonomi dunia masuk ke dalam resesi yang parah. Terkadang kalau kita melihat 100 orang bikin suatu bisnis dan satu orang yang sukses, kita hanya fokus ke satu orang yang sukses itu aja. Dan kita lupa melihat statistik. Jika ada 100 orang yang bikin suatu bisnis, hanya satu orang yang sukses, berarti peluang untuk gagal jauh lebih besar dibandingkan peluang untuk berhasil. Tapi kita nggak melihat kegagalan 99 orang lainnya karena nggak muncul di media. Dan kisah mereka nggak diceritakan. Yang hanya kita lihat
cuma satu orang yang berhasil aja. Terus kita berpikir kalau kesuksesan itu mudah diraih asalkan dengan kerja keras. Padahal kerja keras saja nggak cukup. Kita juga harus mempertimbangkan faktor yang lain seperti keberuntungan, strategi, modal, dan kondisi pasar. Kalau kita hanya fokus ke cerita yang berhasil, kita jadi meremehkan resiko dan kita berpikir kalau kita bisa mencapai kesuksesan dengan mengikuti jejak mereka. Akibatnya, banyak orang mengambil keputusan yang salah karena nggak punya persiapan yang matang hanya karena termotivasi dengan kisah sukses orang lain. Inilah alasan kenapa banyak orang gagal dalam hidup. Karena kita memiliki kebiasaan untuk menghayal yang baik-baiknya aja dan cuma fokus sama hasilnya. Akibatnya kita mengabaikan resiko dan gak punya persiapan diri untuk tantangan yang akan dihadapi. Kebiasaan ini bikin kita lupa kalau gak ada jalan yang selalu mulus. Jangan biarkan optimisme tanpa sadar menjadi penghalang kesuksesan kamu. Selalu evaluasi rencana dengan kritis dan hadapilah kenyataan. Dan kita juga harus belajar dari kegagalan untuk menjadi orang yang lebih tangguh. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video lainnya. Optimisme itu penting, tapi harus realistis. Dan selalu pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebelum mengambil keputusan yang besar.